Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bertemu lagi kita di dalam pelajaran kitab Madza Qala Iblis. Madza Qala Iblis, yaitu perkataan iblis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu episode yang kelima. Alangkah baiknya mengikuti episode yang sebelumnya, baik episode yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Kita lanjutkan episode yang kelima ini. Di akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis. Menyingkat aja, mengingat waktu yang lalu, episode yang keempat. Siapa manusia yang kau benci? Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mengikuti Nabi, yang seperti Nabi, yang mengikuti akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau. Kemudian siapa lagi orang yang dibenci? Alimun wara'un araftu annahu sabur, yaitu orang alim yang sabar, yang wara'. Kemudian siapa lagi yang dibenci oleh iblis? Man yadumu ala taharah salasah, yaitu umat Islam yang memiliki atau selalu menjaga 3 kesucian: hadas kecil, hadas besar, dan najis. Kemudian siapa lagi yang dibenci oleh iblis? Nabi tanya kepada iblis, siapa lagi? Jawab iblis, fagirun soburun idzalam yasif faqrahu li ahadin walam yashukku durruhu, yaitu walam yashku durruhu, yaitu yang dibenci oleh iblis adalah orang fakir yang sabar, yang tidak mensifatkan kefakirannya li ahadin kepada seseorang, walam yashku durruhu, dan dia tidak mengeluh akan kefakirannya, akan kesusahannya. Sekarang kita lihat betapa banyak orang mengeluh tentang kesusahannya, kefakirannya, padahal dia tidak termasuk orang fakir. Sama-sama saya sudah sering menerangkan orang yang dikatakan fakir ada 2, ada fakir miskin. Pertama, fakir adalah dia membutuhkan satu contoh, dia membutuhkan per bulan misalnya ya 1 juta, tapi pendapatan 500.000 ke bawah, bahkan hanya dapat 300.000 dari 1 juta yang dia butuhkan. Dia dapat hanya di bawah 500, bahkan hanya 300.000, bahkan 100.000. Itulah golongan orang-orang fakir atau fakir. Adapun orang miskin, kebutuhannya 1 juta masih dapat 700 atau 500 ke atas, 700.000, 800.000, itu baru miskin. Adapun kalau kita seri, kebutuhan 1 juta, pengeluaran kita 1 juta, pemasukan yang kita dapat 1 juta, bahkan masih ada 50.000, 100.000, itu bukan miskin, apalagi fakir. Bagaimana kalau dia mengeluh? Orang yang benar-benar fakir, orang miskin, orang fakir, ini dikatakan fakir, di bawah miskin, dilarang oleh agama ya untuk dia mengeluh. Mengeluh sama siapa? Sama manusia. Kalau curhat beda sama mengeluh. Kalau curhat tuh dia minta solusi kehidupan. Kepada siapa? Enggak semua orang. Karena belum tentu semua orang itu suka sama kita. Di sosmed kita minta solusi, banyak yang nyindir, banyak yang enggak kasih solusi, bahkan menghina, bahkan dia ada yang girang. Orang yang hasad dengki sama kita girang. Susah lu, rasain lu, begitu. Tapi kita curhat, minta solusi kepada orang-orang yang mumpuni, seperti guru kita, ulama-ulama kita, mungkin orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, yang berhasil di dalam ekonominya. Itu boleh ya, japri ibaratnya. Cuma jangan biasakan ya sama guru-guru ulama itu japri, SMS, misik, dan sebagainya. Itu kurang adab dan kurang sopan. Alangkah baiknya datangi majelis-majelisnya, duduk di majelis ilmunya, insya Allah solusi semuanya akan kelar, solusi semuanya akan selesai. Kalau kita hadir di majelis ilmu, alhamdulillah
Masya Allah la quwata illa billah, di mana saya mengajar jamaah-jamaah saya jarang-jarang sekali ada yang curhat. Bahkan yang ada yang curhat yang nggak ngaji sama saya. Yang nggak ngaji sama saya, yang ngaji sama saya alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika dia duduk, solusi kehidupannya alhamdulillah. Jadi kembali lagi, jangan sekali-kali mengeluh. Beda curhat sama mengeluh. Saya katakan lagi, beda curhat sama mengeluh. Kalian perhatikan, ya, mereka anggap curhat padahal mengeluh. Dan yang herannya, mengeluhnya ini mereka bukan orang fakir. Saya udah sebutkan tadi di awal. Silahkan yang baru menyimak, lihat di video yang pertama. Fakir itu adalah dia hanya mendapat 300.000 dari pengeluaran yang harus dikeluarkan 1 juta. Di bawah setengah daripada 500.000. Itu fakir. Sekarang orang nggak fakir. Ya, miskin aja masih dapat 700.000. Masih kurang, miskin. Kalau 1 juta, pengeluaran 1 juta, pendapatan 1 juta, bahkan lebih, masih mengeluh di zaman sekarang. Nah, ini yang dibahagiakan, yang disenangi oleh iblis. Baik, ini lanjutannya. Ya, ketika Nabi tanya, ya, orang yang mengeluh, ya, artinya ada orang yang fakir tidak mengeluh, berarti fakir ini orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kita nggak sadar ditipu daya oleh iblis, laknatullah, oleh syaitonir rajim. Tentara-tentaranya iblis adalah syaiton. Kita nggak sadar. Kita suka menganggap, wah, gue sabar. Ya, dia ngomong sabar. Padahal iblis ketawa, lo nggak pernah sabar. Lalu kemana-mana, cerita sini, cerita situ. Bahkan pagi-pagi udah bikin postingan di medsos, ya, tentang kekurangan kehidupannya, galau dan sebagainya. Sehingga sesuai yang Nabi katakan, man asbaha huwa yashku dhiqal ma'ashi, siapa yang pagi-pagi, ya, di awal-awal sudah dia mengeluhkan tentang sempit kehidupannya, ya, permasalahan ekonominya, faka'annama yashku rabbah, maka sesungguhnya dia seakan-akan telah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada, hati-hati, jerat syaitan tipu dayanya kalau kita nggak ngaji. Wow, luar biasa. Ya, kita nggak sadar sehingga kita bukan golongan orang yang sabar. Tapi di sosmed atau teriak-teriak, gue sih sabar. Padahal diketawain sama iblis. Nah, bagaimana kita tahu orang yang sabar? Baik, gola, Nabi bertanya, wa ma yudrika annahu sabur. Hai iblis, dari mana engkau tahu bahwasannya orang yang fakir itu sabar? Bukan miskin lagi, fakir, dia sabar. Qala, jawab iblis, ya Muhammad, hei Muhammad, idza syaka durrahu. Ketahuilah ya Muhammad, orang fakir bila dia mengeluh tentang kesusahannya, kesulitannya, limakhluqin mislihi, kepada makhluk-makhluk yang sepertinya. Ya, maksudnya kepada manusia. Dia udah mengeluh lewat media sosial, lewat telepon, lewat SMS, lewat apa aja. Ingat, di zaman sekarang bukan mulut lagi. Kalau mulut zaman dulu, karena belum ada media sosial. Kalau sekarang dengan jari, dia ketik yang luar dari hatinya, diketik, dia sebarkan. Bukan 1 orang, 2 orang, ratusan orang tahu pengeluhannya dia. Aduh, luar biasa. Ya, maka Nabi tanyakan, dari mana engkau tahu ya iblis kalau orang ini sabar? Ya, ketahuilah Muhammad, apabila dia mengeluh tentang kesulitannya, kesusahannya, limakhluqin misli, kepada manusia, salasata ayyam, selama 3 hari, ya, selama 3 hari dia terus menerus, apalagi berminggu-minggu zaman sekarang orang demikian, berbulan-bulan dia mengeluh, 3 hari aja. Kalau dia mengeluh, lam yaktubillahu lahu amalas sabirin. Kata iblis, Allah tidak akan catat amal-amal dia, perbuatan-perbuatan dia termasuk dari golongan orang yang sabar. Tidak, Allah masukkan dia daripada golongan orang yang sabar. Hati-hati, ya, ngomong-ngomong sabar, iblis lebih tahu orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang sabar. Allah udah tahu mana orang yang sabar, makanya iblis yang mengetahui hal-hal demikian, dia goda orang fakir, orang miskin agar tidak jadi orang yang sabar. Sebab kalau dia sabar dengan kesulitannya, tidak mengeluhkan kehidupannya kepada manusia,
maka orang ini masuk golongan orang sabar, maka orang yang sabar selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bersama Allah, maka selalu akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, iblis tidak akan mau terjadi kepada orang fakir-fakir demikian. Kita fakir enggak, miskin enggak, hidup pas-pasan juga namanya belum fakir, belum miskin. Ya, udah itu dapat tunjangan ini, tunjangan itu. Nggak fakir, minta ini, minta itu. Seakan-akan orang susah, kecatet kita. Sehingga benar-benar susah. Jadi bagi yang kelebihan, jangan suka minta dana ini, minta dana itu. Ya, apaan tuh yang dari pemerintah, kayak dari ini, kayak dari itu. Ya, berikan hak-haknya kepada orang yang lebih perlu daripada kita. Bagaimana juga, kalau kita mengeluhkan kefakiran padahal nggak fakir, akan dicatat kita. Ya, sebagai orang dicatat nanti benar-benar kita fakir dan kita tidak tercatat dari golongan orang yang sabar. Apalagi kita tidak fakir, 2 kali dosanya. Apa? Nipu. Ya, baik. Qala summaman. Kemudian Nabi mengatakan, ya, jadi orang yang miskin, fakir, sabar masuk golongan yang dicintai Allah, yang dibenci oleh iblis. Sebaliknya, yang dicintai oleh iblis, yang menjadi teman iblis adalah orang-orang fakir yang tidak sabar. Kembali lagi, fakirkah kita? Kalau kita butuh 1 juta, kemudian dapatnya 300 ribu? Oh tidak, ngerokok bisa. Sebungkus sehari, 625 ribu, 20 ribu, sebulan 600 ribu. Bisa. Setahun berapa? Setahun berapa? Kalikan. 6 juta lebih, 7 juta 200. Giliran korban kagak, minta korban. Kan ketahuan. Mana sih yang punya daging, di mana sih yang korban? Tuh tidak sadar kalau itu adalah pengeluhan. Padahal untuk dia beli kambing seharga 7 juta 200 mampu. Dari mana? Dia merokok setiap hari. Nah, hati-hati. Ya, makanya jangan sampai tipu daya setan luar biasa. Ya, makanya afala yatafakkarun, banyakin berpikir, banyakin muhasabah diri. Ya, makanya azab terus buat kita, dirundung duka terus nestapa dan sebagainya karena kelakuan kita sendiri yang tidak sadar kita memiskinkan diri kita ya kepada Allah Ta'ala, padahal Allah kasih kita kelebihan. Makanya kita nggak masuk golongan orang yang sabar. Baik, selanjutnya. Gola maman, gola summaman. Nabi bertanya, siapa lagi ya iblis? Siapa lagi iblis? Ya, musuh-musuhmu. Siapa iblis? Siapa lagi iblis? Musuh-musuhmu. Jawab iblis, ghaniyun syakur. Qala ghaniyun syakur, yaitu orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang banyak syukur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika annahu syakur. Nabi bertanya, dari mana hai iblis engkau tahu orang kaya itu pandai bersyukur, orang kaya itu suka bersyukur, tukangnya bersyukur. Syakur itu tukangnya. Ya, bukan sekali 2 kali, tukangnya. Ya, bahasa syakur kalau syakir yang bersyukur, kalau syakur tukangnya. Ya. Dari mana engkau tahu kalau orang ini pandai bersyukur, orang kaya ini pandai bersyukur? Dijawab oleh iblis, qala idza ra'aituhu ya'khudha min hillihi wa yadauhu fi mahallih. Ketahuilah ya Muhammad, bahwasannya orang kaya yang dikatakan kaya pandai bersyukur, yang dicintai oleh Allah adalah orang kaya yang aku lihat, kata iblis, aku melihat orang kaya ini dia mendapatkan hartanya dari yang halal, kemudian diletakkan pada tempatnya yang halal. Dari halal larinya ke halal. Makanya nggak bakal bercampur antara halal dan haram. Ketahuilah, tidak bercampur antara halal dan yang haram. Jadi kalau banyak orang kaya, pendapatannya dia yang diusahakan, apapun pekerjaan dia. Karena ada 2, ada pekerjaan memang dasarnya haram. Ya, pekerjaan haram, misalnya jual babi, jual arak, prostitusi, narkoba dan sebagainya. Pekerjaannya haram, ya jelas duitnya haram. Ya, jelas dunia ada barang yang memang sudah haram, hasilnya halal. Dia bekerja yang halal, dapat hasil yang halal, diberikan
dibelanjakan barang yang haram, maka jadi barang makan yang masuk barang yang haram. Ada dia makan yang halal, makan nasi, makan daging, dia belanja dengan jujur, halal, makanannya halal. Tapi yang dibelanjakan uangnya uang haram, dari uang riba, dari uang tipu menipu, dari uang segala macam yang kita pasti tahu sudah. Ya, kolusi, nipu, berbohong, tidak jujur, janji dusta, ngeprank dan dengan tipuan-tipuan, ya, atau dari hasil yang kotor, korupsi, koruptor dan sebagainya, maka duit yang dihasilkan duit haram. Apabila dibelanjakan barang yang halal, tetap makanan yang masuk ke perutnya adalah makanan yang haram. Nah, orang-orang demikian, apalagi miskin, kaya aja dikatakan orang kaya yang tidak pandai bersyukur. Itulah temanku, kata iblis. Yang aku benci, orang kaya yang pandai bersyukur, yang hasil usahanya dari yang halal dikembalikan ke tempat yang halal. Saya tadi kasih tahu, halal kembali ke halal, yang haram kembali yang haram. Makanya orang-orang yang duitnya halal mudah ke tempat-tempat yang halal, mudah menyumbang majelis taklim, mudah menyumbang masjid, nyumbang anak yatim. Kemudian yang haram nggak suka ke tempat yang itu. Tapi ke tempat yang mana? Ke tempat yang haram juga. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, Habib, ada orang duit-duit haram dilarikan ke masjid, dilarikan ke masjid taklim, bagi ini, bagi itu. Oke. Itu sama aja orang-orang tersebut ingin mencuci dirinya ya dari barang yang haram kepada yang halal, seperti pakaian yang kotor. Dia ingin cuci, bukan dicuci di tempat yang bersih, air yang suci mensucikan, tapi di air yang najis. Ya, dianggapnya duit haram yang didapati dari hasil yang haram kemudian dikeluarkan ke tempat yang halal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di situ. Tapi orang-orang yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bakal kemasukan barang-barang yang haram. Ya, hati-hati makanya. Kita sebagai umat Islam jangan sampai masuk barang yang haram, yaitu dari makanan yang haram atau makanan yang halal yang kita makan, dikonsumsi yang halal, tapi barangnya yang kita dapat, uangnya itu, penghasilannya itu dari penghasilan yang haram. Maka makanan tersebut masuk ke mulut, ke perut kita dari barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Satu saat Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada mantunya, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau katakan, ya Ali, wahai Ali, la taubatan li ta'ib, tidak ada taubat bagi seorang pendosa yang bertaubat hatta yaksila batnahu minal haram, sehingga dia bersihkan perutnya dari barang yang haram. Hati-hati. Berapa banyak orang masih makan yang haram, konsumsi yang haram, dari hasil riba, dari hasil tipu-nipu, dari bank keliling, dari hasil negosiasi yang haram, dari hasil apapun jaga kerjaannya dengan 1001 macam pekerjaan sekarang yang begitu mudah dapat dari yang haram, dia makan masuk ke perutnya dari barang yang haram, dia taubat, Allah nggak bakal terima taubatnya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la taubatan, tidak ada namanya tobat li taib bagi seorang yang sedang bertobat. Dia bertobat. Ya, la taubatan, ya Ali, la taubatan, hai Ali mantuku, tidak ada taubat, tidak ada namanya taubat di sisi Allah. Li taib. Apa li taib? Orang yang bertobat. Kalau orang nggak bertobat sih nggak ada taubat. Ini orang sedang bertobat. Tidak Allah terima taubatnya. Sehingga apa? Hatta yaksila. Sehingga dia harus membersihkan dulu apa? Batnahu minal haram. Dari perutnya, dari makanan-makanan yang haram. Jadi selagi dia masih konsumsi barang-barang yang haram, dari hasil yang haram, dari bunga, dari segala macam. Ya, karena banyak sekarang bentuknya. Sekarang banyak caranya yang sudah tak terhitung. Makanya kita belajar agama yang benar, sehingga kita bisa mencari tahu ini yang kita hasilkan ini haram apa tidak. Karena dengan berdagang yang halal pun jadi akhirnya haram, karena transaksi kita nggak benar.
Ingat, jual beli itu ada akadnya jual beli. Hati-hati makanya perempuan datang ke pasar-pasar, ya belanja. Kalian belanja di tempat-tempat yang mewah, di mal-mal, nggak ada rasa tawar, karena ada harganya 3.000, 5.000, 10.000, 200.000. Kalian nggak nawar. Udah ada harga, coba kalian masuk ke mal-mal, ke supermarket. Kalian nggak pernah nawar. Begitu enaknya kalian, padahal harganya lebih mahal. Tapi kalau kalian datang ke tukang sayur, ke tukang daging, ke pasar tradisional, banyak nawarnya. Padahal yang kalian beli adalah orang-orang miskin, yang keuntungannya hanya sedikit. Udah transaksi 1 kilo 3.000 pakai nyomot lagi tanpa izin. Redho gak orang tersebut? Kalau gak redho, yang kalian makan haram. Hati-hati makanya. Ya, jangan sembarangan buat orang-orang perempuan. Ya, ngambil sekilo diambilnya lebih. Lihat orang-orang dahulu begitu apiknya ulama-ulama. Ya, orang-orang dulu tuh luar biasa. Mereka berdagang, ketika mereka berdagang ada orang yang beli, misalnya beli beras. Ya, setelah beli beras, orang tersebut beli beras, kalau yang dagang nih ulama yang apik, maka 1 kilo 1 liter dia tuang, ditambahin tuh segenggam. Takut kekurangan. Karena akan jadi berat pertanggungjawab di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau ulama ini orang-orang dahulu dia belanja ya 1 liter, dia beli beras misal 1 liter, yang dia dapat diambil secomot dikeluangin, dikembalikan lagi ke tempat dagangan tersebut. Apa? Takut kelebihan. Kita enggak terbalik. Ketika dagang, kita usaha, kita dagang, kita kurangin. Ketika beli, kita tambahin. Terbalik dengan orang-orang yang belajar agama dengan benar-benar. Hati-hati, waspada. Ya. Apalagi transaksi yang haram. Apalagi boleh hasil korupsi, tipu-nipu, menyesarakan masyarakat, misalkan rakyat, ya menipu ini dan sebagainya. Apapun juga bentuknya, kalau dia perbuatan itu dilarang oleh agama dengan perbuatan zalimnya, yang didapati itu hasilnya haram, dia makan dari barang yang haram, kemudian dia bertobat, Allah nggak terima tobatnya, melainkan dia harus bersihkan perutnya dari barang yang haram. Ya Ali, la taubata li taib hatta yaksila batnahu minal haram bi tayyibin kasbih. Ya Ali, tidak ada tobat bagi orang yang bertobat sehingga dia membersihkan perutnya dari barang yang haram bi tayyibi kasbih, dengan hasil yang baik, dengan hasil yang halal. Harus diganti dulu. Jadi kalau selama dia memproduksi atau dia menghasilkan uang harian, uang bulanan dia untuk makan sehari-hari dari barang yang haram, dia bertobat, Allah nggak terima. Sehingga dia harus bertobat, menghilangkan haramnya itu dengan mengganti hasil usahanya dari yang baik atau yang halal. Cukup sebenarnya satu hadis ini peringatan buat kita, buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Diberitahu sekali, dia takut bukan dia nyengir atau dia tertawa atau apalagi melecehkan atau menghina guru agama. Itulah manusia yang sombong. Apa sombong? Batrul haq wa gamtun nas. Orang yang sombong adalah tidak pernah mau menerima kebenaran, bahkan dia sindir atau menghina orang yang membawa kebenaran. Orang yang sombong haram walaupun hanya setitik di hatinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi hadis Nabi yang insya Allah kita sadar dari perbuatan yang haram, dari makanan yang haram. Apa? Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabih. Kullu lahmin, setiap daging nabata yang tumbuh di badan kita, setiap daging dari mulai kepala sampai ujung kaki, tumbuh itu dari barang yang haram. Anak-anak kita konsumsi dari barang-barang yang haram, dari hasil-hasil yang haram. Tumbuh itu daging min sukhtin, dari barang yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih berhak buat dia. Man akal haram asad jawarihu sya'aman aba. Siapapun makan yang haram, maka seluruh anggota tubuhnya pasti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah motor yang masuk olinya, makanan yang masuk, kalau ibaratnya motor olinya. Ya, makanan yang masuk ke tubuh kita dari barang yang haram, mau tidak mau yang di dalam tubuh ini akan menjadi darah, menjadi tenaga, menjadi kalori dan sebagainya, sehingga menghasilkan yang haram, maka menindak akan melanjutkan asad, jawarihu sya'aman aba.
bahasa Betawi sya'aman aba, mau nggak mau pasti orang tersebut akan bertingkah laku, akan beramal, berbuat sesuatu yang haram juga. Kenapa? Karena barang yang haram masuk ke dalam darahnya, maka darahnya mengalir seluruh tubuhnya mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga diri ya, jangan jadi teman iblis, yang dicintai iblis, jadilah orang-orang yang dibenci iblis, yang sangat dibenci iblis, yaitu orang yang pandai bersyukur dari orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang bersabar. Bagi yang baru menonton, ya, langkah baiknya jangan setengah-setengah kalau mengambil ilmu, jadi bego, ya, jadi tolol, jadi dongo, ya, tapi riwayat kembali ke pertama, yang keempat, kalau bisa dari episode yang pertama. Ya, ini udah episode yang kelima, episode yang pertama. Biar jelas, ilmu jangan setengah-setengah, danta, ya, sesuatu yang setengah, yang tanggung-tanggung, nggak bisa. Mau masuk surga tanggung-tanggungan. Ya, nah itu gitu. Saya mohon juga kepada para pecinta agama, pencinta ilmu agama, ya, para pecinta pengajian, jamaah saya juga terutama, ya, tolong bantu dakwah saya hanya dengan tangan, ya, sebarkan di medsos-medsos, sebarkan kepada keluarga, saudara, teman, kawan, handai tolan, sekalipun kepada musuh kita nggak apa-apa, ya, sebarkan, ya, ke YouTube juga. Di YouTube saya nanti akan ada, tolong YouTube saya, ya, di subscribe, kemudian diloncengkan biar agar dapat pemberitahuan, kemudian like dan share, ya, itu saya sangat terima kasih kalau kalian bisa bantu. Kalau mau bantu dana dan sebagainya, biasa, ya, nanti ada pemberitahuan oleh jamaah saya kemana transfernya dan sebagainya, ya, yang sudah seperti biasa. Karena bantuan-bantuan melancarkan majelis ini memang diharapkan, ya, dalam Islam agar terlaksananya dakwah Islam dimanapun juga. Yang bisa membantu dakwah seorang guru dengan tenaganya, dengan suara, dengan ilmunya, ya, orang-orang membantu dengan dananya, dengan kesigapannya, dengan hartanya. Bagi yang tidak mampu sama sekali, tolong hanya dengan jari aja, ya, nggak perlu harus keluarkan duit dan sebagainya, hanya dengan jari. Tolong bantu dakwah, like, subscribe dan loncengkan, ya, YouTube saya, sebarkan, ya, mudah-mudahan jadi manfaat kita semua. Tunggu pada episode yang selanjutnya, episode Mazagola Iblis yang ke-6, bagian yang ke-6. Insyaallah panjang umur, sehat afiat. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.